Jadi ini dia proses pembuatan kapal pinisi. Kita sudah berada di tempat pembuatan perahu pinisi, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Saya akan mengajak Anda untuk masuk di tempat pembuatan perahu pinisi yang ada di Tanah Beru. Jadi ini lokasi pembuatan kapal pinisi di Tanah Beru. Ada 3 lokasi sih, ada Lemo-Lemo, ada Tanjung Bira. Tapi saya akan mengajak Anda ke sini dulu nih di Tanah Beru. Ayo. Hai dears, dan sekarang saya sudah berada tepat di tempat pembuatan kapal pinisi. Kapal yang sering kita jumpai berada di laut lepas seantero jagat ini. Ternyata kapal pinisi ini yang begitu bangga digunakan oleh seluruh masyarakat itu dibuatnya di Kabupaten Bulukumba. Suku Bugis Makassar yang membuat kapal pinisi. Dibuat tidak menggunakan alat-alat modern, tapi dengan alat sederhana dan juga menggunakan kayu yang tidak sembarangan. Pemilihan kayunya jelas. Kemudian pada saat pembuatan kapal pinisinya, hingga saat ini masyarakat setempat masih menganut yang namanya hari baik. Hari baik untuk pembuatan kapal pinisi ini dianggap mampu mendatangkan keberkahan dan juga keselamatan ketika berlayar, berlabuh di laut lepas seperti yang kita lihat di seberang sana. Nah, ini salah satu kapal pinisi yang dibuat dengan interior kayu dan juga kemewahan yang ada di dalamnya. Siapa sih yang tidak ingin berlayar dengan menggunakan kapal pinisi? Bahkan orang-orang asing di luar sana kesini bahkan mengeluarkan sejumlah uangnya hanya untuk menaiki kapal pinisi seperti ini. Ini proses pembuatannya. Jadi ini sementara proses pembuatan kapal pinisi. Kayu yang digunakan ada 2 jenis kayu. Ada yang namanya kayu biti yang dipadukan dengan kayu berjenis ulin. Jadi 2 jenis kayu ini menjadi satu dalam sebuah kapal pinisi. Harinya juga hari kelima dan hari ke-7 saja di awal bulan ketika ingin membuat perahu pinisi.
Kenapa memilih hari kelima dan ketujuh untuk pembuatan kapal pinisi? Karena menurut kepercayaan orang yang ada di Tanah Beru ataupun juga di Bira, Kabupaten Bulukumba, karena di hari kelima dan hari ketujuh itu adalah hari keberkahan, hari rezeki. Hari ketujuh ini untuk keselamatan mereka ketika berlayar. Jadi memang penentuan hari untuk pembuatan, jenis kayu yang digunakan, kemudian proses pengerjaannya, ya semuanya masih sangat tradisional. Ya Dears, jadi ini dia proses pembuatan kapal pinisi. Kita bisa lihat bersama bagaimana, permisi ya Pak, bagaimana pekerja sedang mencoba merakit kayu-kayu pilihan yang akan digunakan untuk pembuatan proses kapal pinisi. Kapal dengan tinggi 2,5 meter dengan panjang 15 meter ini memiliki 7 tiang. Jadi ada simbol, ada 2 tiang layar utama dan juga 7 layar yang menjadi simbol dari kapal pinisi ini. Seperti inilah proses pembuatannya. Suara bising kiri kanan ini karena proses pembuatan kapal pinisi yang lagi-lagi tidak menggunakan peralatan canggih meskipun di era modern seperti saat ini, karena memang untuk masyarakat yang ada di Tanah Beru ini di Kabupaten Bulukumba masih menganut paham kepercayaan seperti halnya dengan 7 layar yang ada di kapal pinisi. Mengapa 7 layar? Karena Laut Indonesia sama halnya telah mengarungi 7 samudra. Itulah kenapa kapal pinisi memiliki 7 layar, 3 di depan dan 4 di belakang. Jadi Dears, untuk proses pembuatan satu kapal pinisi kerap kali memakan waktu sekitar 3 atau 6 bulan atau bahkan bisa lebih, tergantung dari kesiapan bahannya dan juga kondisi alam. Untuk pekerja sendiri, untuk satu kapal pinisi ini bisa sekitar 5 atau 10 orang pekerja. Dikerjakan secara detail
dikerjakan secara hati-hati, karena itu tadi di setiap sudutnya memiliki makna dan juga simbol dari kapal pinisi. Tidak main-main untuk proses pembuatan pinisi. Ada doa-doa yang diberikan. Ini dia ya, proses pembuatan kapal pinisi. Kapal yang bukan hanya digunakan sebagai kapal pariwisata, tapi juga telah ditetapkan, kapal pinisi ini juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Jadi bukan sekedar kapal pariwisata semata. Pembuatan kapal pinisi ini bukan hanya berada di Tanah Beru, tapi juga ada di kawasan Tanjung Bira dan juga Lemo-Lemo. Jadi 3 tempat ini yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah lokasi tempat pembuatan kapal pinisi. Oke, dear. Jadi inilah penelusuran saya di Kabupaten Bulukumba untuk pembuatan kapal pinisi. Jadi kapal pinisi yang biasa kita lihat, biasa kita naikin ini ya. Dan begitu bangganya ketika orang asing naik dengan kapal pinisi, dibanderol dengan harga yang mahal pula. Ini ternyata berada di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan kapal pinisi ini terus dapat dilestarikan dan menjadi kebanggaan kita, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nantikan perjumpaan kita kembali, jalan-jalan saya, wisata saya di edisi berikutnya.